Pertanyaan-pertanyaan tentang kolam koi masih banyak yang belum sempat saya jawab. Nah, kali ini saya justru akan menjawabnya secara verbal agar menjadi lebih jelas untuk Anda. Sebagian dari pertanyaan yang akan kita bahas ini ada kemungkinan pertanyaan Anda sendiri, atau mungkin Anda punya pertanyaan yang sama dalam hati. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas kali ini, dan kita akan lihat satu persatu. Kalaupun ini bukan pertanyaan langsung dari diri Anda, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas ini penting juga untuk semua orang yang memang pelihara koi, tertarik dengan koi, dan ingin tahu lebih banyak tentang kolam koi. Pertanyaan pertama dari Yaski Devri. Halo Paman, mau tanya, kolam koi saya secara keseluruhan berdindingkan keramik, sekali seminggu dikuras, kemudian disikat karena ditumbuhin lumut. Menurut Paman gimana? Bagaimana ya Paman agar lumutnya tidak cepat tumbuh? Biasanya saya tambah air kolam sekali 2 hari. Kalau air kolamnya berkurang Paman, terima kasih. Untuk Paman Yaski, sebenarnya sudah ada video-video tentang penggantian air kolam koi. Kalau Anda menyimak, sebaiknya kolam koi memang tidak dikuras 100%. Itu nomor 1. Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap stabilitas air kolam kita, dan koi memerlukan air yang stabil, tidak berubah-ubah. Akibat dari pengurasan secara langsung tidak selalu kelihatan secara langsung ya. Tapi koinya merasakan, dan mereka bisa stres minimum. Kalau stres gampang kena penyakit. Ya mudah-mudahan koinya nggak sering sakit ya. Kalaupun tidak sering sakit, sulit sekali untuk mendapatkan kualitas koi yang maksimal kalau koinya tidak tenang hidupnya. Itu poinnya ya yang penting. Terus kemudian tentang lumut di kolam, ya sebenarnya lumut di kolam justru baik. Dinding kolam koi ditumbuhi lumut itu sih tidak ada masalah. Cuman kalau dindingnya keramik ya memang mau gimana lagi ya. Rada susah juga karena umumnya dinding kolam koi itu tidak dari keramik tetapi acian langsung, paling-paling kemudian dicat dengan warna yang gelap, biasanya seperti itu. Ya keramik sih nggak masalah lah, silahkan aja pakai keramik, tetapi nggak perlu dikuras, lumutnya tidak perlu dibersihkan juga gitu. Kenapa? Karena lumut ini juga banyak sekali gunanya untuk koi. Mereka makan lumut, biasanya colornya menjadi lebih bagus karena spirulina yang dikandung oleh lumut itu sendiri. Ini semuanya lepas tentu saja ya, lumut tentu ada konsekuensi tersendiri juga, tetapi lebih banyak kebaikannya daripada ketidakbaikannya dari lumut itu sendiri. Saran saya tidak perlu dikuras-kuras. Kalau soal penambahan air, Anda juga bisa lihat video lagi yang ada di sebelah kanan atas ini tentang penggantian air kolam koi. Gitu ya, saya kira sudah terjawab pertanyaannya. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe, karena channel ini akan terus-menerus memberikan informasi yang berharga tentang koi. Kita berlanjut dengan pertanyaan yang kedua. Puji Junior Official, waduh namanya luar biasa, Puji Junior Official. Halo Paman, Paman apa Bibi nih? Paman dan Bibi gambarnya. Ya udah, Paman dan Bibi Puji Junior Official. Om Keko, kalau kolam baru dan sudah di trial sirkulasi air, berapa lama idealnya bisa masuk ikan? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, untuk lebih lengkapnya lagi sebenarnya kolam baru pengelolaannya juga khusus. Anda bisa lihat lagi video tentang pengelolaan kolam baru yang ada di sebelah kanan atas, karena ada sindrom kolam baru yang perlu dipahami. Baik, sebenarnya berapa lama sih? Memang kolam koi ini merupakan sebuah ekosistem yang artifisial buatan ya. Pertama kali jadi tentu saja masih belum bisa mendekati kondisi alamiah seperti yang ada di alam. Perlu dijalankan semua peralatan, semua mulai pompa, aerator, lampu UV. Kalau Anda menggunakan lampu UV, semuanya dijalankan, dan dijalankan semuanya seperti seolah-olah memang kolam sudah berjalan secara normal. Umumnya orang menjalankan kolam koi barunya, misalnya pompanya pakai 2, jalanin 1 dulu deh.
lampu UV-nya nggak usah dinyalain dulu deh, dijalankan dulu semua. Itu nomor satu. Nah, kemudian kalau sudah berjalan berapa lama koi bisa dimasukkan? Sebenarnya dalam waktu 3 kali 24 jam itu koi sudah bisa dimasukkan. Tetapi kita harus paham, koi itu setiap pindah tempat, kolam kita bagus atau tidak bagus, selalu akan mengalami stres. Jadi pada saat koinya sudah masuk, harus didiamkan dulu biar koinya settle. Biar koinya settle dulu, biasanya kalau saya suka saya puasakan dulu, jangan dikasih makan dulu, sampai 1, 2, atau 3 hari. Dilihat dulu koinya itu sudah senyaman apa. Indikator dari koi sudah mulai nyaman, dia sudah mulai nyari-nyari pakan tuh. Udah mulai matuk-matuk ke dinding atau ke permukaan nyari makan, berarti mereka sudah settle. Nah, itu baru boleh melakukan feeding. Tetapi feeding terhadap koi yang masuk di kolam baru itu memang benar-benar harus memperhatikan pola perkembangan kolam baru. Oleh karena itu, sekali lagi Anda harus melihat video tentang pengelolaan kolam baru. Sebab kolam baru itu tidak bisa disamakan dengan kolam lama. Saran yang lain adalah memang ada baiknya sih kalau Anda belum yakin dengan kolam Anda, koinnya jangan terlalu banyak dulu. Ya, diisi sekedarnya saja. Yang pertama untuk menguji apakah memang kolam ini sudah bisa bekerja dengan baik. Yang kedua juga kita kasih kesempatan kepada kolam ini untuk pelan-pelan menuju kepada kematangan atau maturity. Biarlah alam bekerja sehingga ekosistem yang terbentuk itu bisa mapan. Jadi seperti itu jawabnya ya, kurang lebih. Ya selebihnya lihat lagi video yang tadi saya sampaikan. Itu, terima kasih banyak pertanyaannya, Paman dan Bibi Puji Official. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaannya dari Roro Anteng. Halo Bibi, anteng tenan ora iki? Baiklah, apapun namanya, pokoknya saya anggap anteng aja lah orangnya. Om mau tanya, kalau ikan koi cutting, apakah akan bermasalah dengan ikannya? Cutting, oke lah. Ini selalu ada kontroversi soal cutting ini di kalangan para penghobi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang diam-diam pro, ada yang diam-diam kontra, kayak gitu ya. Baik, cutting di dunia perkoian itu merupakan sebuah praktek yang normal, yang wajar. Cutting juga dilakukan oleh para breeder-breeder besar, baik di Jepang maupun di Indonesia. Khususnya untuk koi-koi gosangke ya. Soa, sangke, sama kohaku, dan yang paling sering adalah kohaku. Ya, yang pertama harus dipahami adalah bahwa cutting ini normal dan legal. Artinya kalau kita pergi ke show, ke koi show dengan ikan hasil cutting pun itu sebenarnya legal. Tidak ada ketentuan yang kalau ikannya hasil cutting itu didiskualifikasi. Kecuali luka cuttingnya masih, dan itu akan didiskualifikasi sebenarnya bukan semata-mata karena cuttingnya, tetapi karena dia luka. Karena kalau koi yang sakit, luka itu memang otomatis akan didiskualifikasi di dalam koi show. Kembali sekarang kepada pertanyaan Anda, Roro Anteng, apakah akan bermasalah kepada koinya? Sebenarnya kalau kita melakukan cutting dengan cara yang benar tidak ada masalah, dibius dengan obat bius yang benar, kemudian dilakukan cutting dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Memang Anda harus kemudian memperlakukan koi ini sebagai koi yang sedang mengalami cedera, mengalami luka, mendapatkan treatment yang baik, harus mendapatkan treatment yang baik sesudah di cutting. Biasanya dalam waktu 1-2 minggu lukanya sudah hilang, meskipun bekas cuttingnya belum hilang. Yang kedua, kalau melakukan cutting yang berlebihan tentu saja ya bisa jadi masalah karena sakitnya ini bisa menimbulkan secondary infection karena perlakuannya tidak baik, dan cuttingnya yang berlebihan ya ini jadi masalah. Dan juga kalau cutting berlebihan biasanya nanti sampai kapanpun pasti tetap masih akan kelihatan. Cutting berlebihan itu maksudnya yang dikeroknya terlalu banyak gitu. Kalau separuh badan dikerok itu sudah berlebihan kan ya. Membentuk pattern tersendiri atau mau dibikin huruf tersendiri kayak begitu, itu menjadi terlalu berlebihan. Itu akan menjadi masalah.
Jadi seperti itu, cuman saya tidak tahu persis yang dianggap masalah itu apa. Kalau bermasalah itu ya, kalau sudah sembuh ya sembuh. Yang bisa menjadi masalah adalah pasca cutting. Setelah cutting tidak ditreatment dengan baik, bisa dapat secondary infection, ya bisa sakit dan bisa mati juga. Jadi seperti itu tentang koi cutting. Oh ya, tambahan lagi, khusus untuk tanco, khususnya tanco kohaku, sebagian besar sebenarnya ada cuttingnya. Karena pada saat mereka lahir biasanya bentuknya juga tidak bisa bulat gitu ya. Jadi sebagian besar memang ada cutting untuk melakukan pembersihan atau rada merevisi bentuknya gitu ya, biar lebih bulat gitu. Cuman kalau saya pribadi, kalau ada tanco yang bulatnya benar-benar bulat, kayak dibikin dicap bulat kayak koin gitu, saya nggak suka. Bulat bagus, tetapi ya bulatnya ya harus tetap natural, ada sedikit bengkok, ada sedikit nggak rapinya, tapi kelihatan natural gitu. Nah, sementara kalau untuk kohaku juga cutting sering dipakai untuk membersihkan sashi. Sashi itu pinggiran warna merahnya rada melebar, warna merahnya setengah-setengah, itu biasanya dibersihkan biar lebih cantik lagi gitu. Nah, kalau untuk pembersihan seperti itu saya kira sih tidak ada masalah. Ikannya juga tidak mengalami cedera yang cukup parah, nggak sampai seminggu biasanya juga sudah bisa pulih lagi, maksudnya sudah sehat lagi gitu. Gitu jawaban tentang cutting ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Baik, yang berikutnya ini serem banget nih. Yang serem nih namanya nih The Prophet's Pearl, mutiara Nabi. Kalau paman The Prophet's Pearl. Pertanyaannya tentang filter ini. Paman, perbedaan bagi shower, trickle tower, dan fungsi sebenarnya dari RDF. Mohon dibantu paman. Oke, bagi shower sama trickle tower atau trickle filter itu sebenarnya sama. Pada dasarnya ini merupakan jenis filter yang disusun secara vertikal, artinya dari atas ke bawah, bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat, atau 3 tray istilahnya, bisa 4, terserah masing-masing kepada desainernya. Ya, dimana airnya mengucur dari atas melewati media, kemudian terus akan trickling ke bawah terus-menerus. Sebenarnya prinsipnya itu saja. Di Eropa memang ada yang menyebutnya tower filter atau trickle tower, terserah. Di Indonesia lebih sering disebut bagi shower, sama saja namanya apapun seperti itu. Ya, tetapi memang prinsipnya kalau yang namanya bagi shower atau trickle filter itu memang trickling dari atas ke bawah. Jadi airnya itu tidak ada genangan, airnya terus mengguyur dari atas ke bawah ke tingkat di bawahnya, demikian seterusnya, kemudian baru dibalikkan ke dalam kolam. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, trickle filter yang benar itu memang tidak akan ada genangan air. Mekanisme seperti itu saya lihat banyak juga, biasanya ini yang portable ya. Yang saya lihat seringnya ini dibikin dari kontainer plastik. Ya kayaknya ada yang jual plug and play gitu. Disusun vertikal juga, tetapi airnya itu memang menggenang. Jadi medianya itu direndam dari atas, terus kemudian airnya juga akan turun ke bawah, tetapi terendam. Nah, ini sebenarnya sudah bukan bagi shower yang sebenarnya, bukan trickle filter. Ini sebenarnya sama saja dengan filter yang submerge, atau filternya itu medianya direndam. Hanya saja disusun vertikal. Jadi jangan disalahartikan. Gitu jawaban tentang trickle filter. Terus kemudian tentang RDF. Oke, RDF beda lagi. RDF itu rotary drum filter, dia berjalan secara mekanis, ya memang dia tidak ditujukan untuk melakukan nitrifikasi, tidak ditujukan untuk mengolah nitrogen, jadi dia hanya dipergunakan untuk menyaring kotoran padat, kemudian dia bekerja secara otomatis bisa membuang sendiri kotorannya seperti itu. Tetapi dengan terbuangnya kotoran padat di awal ini juga sebenarnya sudah mengurangi beban amonia yang lolos ke filter berikutnya. Karena biasanya RDF kan dipasang di paling awal nih.
dari kolam masuk ke RDF dulu, terus kemudian baru dialirkan ke media biologis. Itu. Meskipun dia ini filter yang sifatnya mekanis, membuang kotoran kasar, tetapi sebenarnya juga akan meringankan pekerjaan dari media biologis yang ada. Jadi seperti itulah tentang RDF ya. Dan RDF sekarang sudah cukup banyak dipakai juga di Indonesia. Itu jawabannya kepada Mutiara Nabi. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 5, ini dari Paman Heri Hermawan. Halo Paman Heri. Paman, koi di kolam saya sudah di atas 55 Bu, tapi minggu lalu saya tergiur 2 tose jadi masuk kolam yang sama. Baik, tidak ada masalah, semoga di karantina dulu ya. Biar koi-koi yang lamanya nggak pada jingkrak-jingkrak. Bagusnya untuk kolam saya pakai pakan rata-rata berapa persen proteinnya agar semua koi sehat, aman dan bahagia. Sebenarnya pernah juga dibahas di video tentang nutrisi untuk koi, ya videonya ada di sebelah kanan atas ini, bahwa kandungan protein di dalam pakan itu sih yang optimum 40%. Jadi carilah pakan yang proteinnya 40%. Nah, karena ada 2 tose yang masih kecil dan ada yang sekitar 55 Bu yang lama, itu sih masih bisa pakai pakan M ya, yang size-nya medium 4-5 mm. Jadi yang kecil-kecil tosenya juga bisa makan dengan baik, koi yang gede juga bisa makan dengan baik. Nah ya kebetulan kita baru saja melakukan launching pakan namanya Wellgrow, Guinan Wellgrow seperti yang ada di sini. Ya, itu saya kira cocok sekali untuk kolamnya Paman Heri Hermawan. Silahkan dicoba. Yang nomor 6 dari Paman Bagus Saiful Anwar. Paman, kalau kolam koi pakai top filter bisakah? Dan bagaimana rancangan yang bagus untuk kolam koi dengan top filter? Sebenarnya terhadap pertanyaan ini sendiri saya juga rada bertanya-tanya yang dimaksud top filter itu apa. Kemungkinan besar adalah filter yang letaknya atau elevasinya lebih tinggi dari kolam. Bisa. Ini cuman masalah mengengineer atau merekayasa sirkulasinya aja. Filter kolam koi mau diletakkan di mana saja, prinsipnya bisa. Mau diletakkan jauh dari kolam bisa. Kolamnya ada di lantai 2, kemudian filternya ada di lantai bawah, bisa. Atau sebaliknya, kolamnya ada di lantai 1, filternya di lantai atas, bisa juga. Dan di teman-teman di perkoian itu sudah mengenal istilahnya biasanya filter gantung ya. Filter gantung itu sering dipergunakan untuk mengatasi ketersediaan lahan yang di tanah. Jadi filternya bisa saja ditaruh di tembok, menggantung di tembok gitu ya. Jadi letaknya memang lebih tinggi dari kolam. Jadi kolamnya ada di sini, filternya ada di sini, dan menggantung di tembok, jadi tidak mengambil space yang ada di bawah. Itu sering dilakukan. Sama saja sih, prinsipnya sama saja, cuman yang ini bekerjanya kan pump fed. Jadi air dari kolam itu dipompa masuk ke deretan filter, kemudian didorong airnya masuk ke chamber berikutnya kemudian dibalikkan lagi ke dalam kolam. Baliknya ke kolam juga bebas, bisa dalam bentuk air terjun, bisa langsung masuk ke dalam kolam, tidak ada masalah sama sekali. Cuman ya memang kelemahan utamanya adalah karena air dari kolam itu langsung ke pompa, kalau tidak ada strainer yang bagus, biasanya pompanya sering kemasukan dengan kotoran-kotoran padat, bangkai lumut, itu bisa masuk ke impellernya, pompanya cepat mampet, atau strainernya sendiri yang mampet gitu. Jadi saran saya kalau untuk top filter seperti ini, pompanya pakai yang switch ya, yang model switch pump. Jadi pompa memang buat air kotor. Itu biasanya akan lebih baik, atau Anda terpaksa juga harus membuat chamber khusus di bawah sebelum airnya dipompa ke atas. Jadi ada chamber yang memang untuk menghadang kotoran-kotoran kasar, kemudian baru masuk ke chamber pompa, sehingga pompa ini mendapatkan air yang sudah relatif tidak banyak kotoran-kotoran padat yang besar-besar. Tapi secara overall sama sekali tidak ada masalah dan bisa bekerja dengan baik. Begitu Paman, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, untuk Anda yang pertanyaannya belum sempat saya jawab,
baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak berarti bahwa saya mengabaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya semampu saya selalu berusaha menjawab sebaik mungkin, sebab interaksi dengan Anda buat saya juga penting. Nah, jangan bosan-bosan untuk bertanya, dan semoga saya juga mempunyai kesempatan untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.